Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat global, Alhamdulillah setelah kita rilis kemarin beberapa hari yang lalu untuk paket ODC 4 port yang untuk support sampai dengan 12 ODP 8 port, banyak sekali pertanyaan, tanggapan, dan banyak juga yang excited dan udah membeli dan langsung mendistribusikannya di jaringan sahabat global. Nah, sekarang kita mau memberikan penjelasan yang lebih detail agar pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul itu bisa terjawab dengan baik. Dan tentunya paket ODC yang nanti kami keluarkan sudah kami include dengan path score outdoor supaya sahabat global bisa membuktikan laser output yang sesuai di setiap distribution di output laser terakhir. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dulu sahabat global. Sahabat global, di luar sana banyak sekali OLTE pun yang support 128 dan ada pertanyaan kenapa OLTE pun itu ada yang support 128 dan ada yang tidak support 128. Begini sahabat global penjelasannya. OLTE pun standar internasionalnya adalah 64 klien per port. Namun ada perusahaan yang mengganti chipnya membuat OLTE pun 2 port dengan 128 klien. Walaupun nanti didistribusikannya juga maksimal 100 sampai 110 itu sudah mentok. Kenapa begitu? Karena membutuhkan performa untuk bekerjanya OLTE itu harus ada space, ya. Nah, kenapa OLTE pun yang 4 port, 8 port tidak diganti juga chipsetnya? Karena tidak bisa sahabat global. Maka standar internasional untuk OLTE pun 4 port ke atas adalah 64 klien. Nah, di situ sudah terjawab ya sahabat global problem yang selama ini berkembang karena kadang-kadang orang sudah membeli OLTE pun 2 port support 128, apakah ada yang 4 yang 128 itu selalu menjadi pertanyaan. Kalau mau menggunakan atau mendapatkan klien yang lebih banyak gunakan OLTE pun itu support 128 klien per portnya. Nah, sahabat global untuk paket ODC ini di dalam tiap ODC itu ada splitter box dan splitter special box. Nah, kita akan menjual untuk paketannya. Paketannya sahabat global harus tahu dulu bahwa paketannya hanya ini. Satu, di dalam ODC ini sudah terdapat 2 splitter box, 1 splitter box 4 port UPC dan 1 splitter box spesial. Ya. 2, 3, dan 4. Kalau untuk yang di bawah ini adalah ODP distribution ke klien. Kami tidak menjual dalam bentuk paket. Sahabat global bisa membeli sesuai dengan kebutuhan sahabat global. Begitu sahabat global, kita akan mulai mengukur dari laser output awal sampai output laser yang ada di dalam ODC dan yang didapatkan di ODP distribution. Akan dijelaskan oleh Bapak Agus Warsoyo. Terima kasih sahabat global. Kita dengar penjelasan dari Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus. Kami merancang topologi ini untuk sahabat global dan saya akan menjelaskan detailnya bagaimana penggunaan sistem ODC ini. Jadi di sini ada 4 sistem ODC dalam satu core yang didistribusikan. Jadi topologi ini menggunakan sistem ODC namun tetap menghemat core. Jadi ini ada ODC 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk penempatan ODC ini tidak bisa saling tukar karena sudah ada urutan masing-masing. Jadi misalnya ODC 1 mau dipindahkan ke ODC 3 itu nggak bisa ya, sahabat global. Pemasangannya harus tetap sesuai urutan karena di dalam splitter ini ada sistem rasio yang sudah ditanam dan disesuaikan untuk kebutuhan sahabat global. Untuk sistem ini, sebenarnya ini adalah box ODP 16 port yang kita desain untuk menghemat biaya karena untuk membeli box ODC tersendiri itu harganya lumayan sangat mahal. Jadi kami mendesain ODP 16 port dijadikan box ODC sekaligus menjadi box ODP. Untuk splitternya sendiri ada input, output, dan 4 distribusi ke ODP. Nah, untuk menghemat ruang, satu portnya itu langsung digunakan ke splitter 18 ke dalam box ini.
supaya boxnya tidak sia-sia, ini sekaligus bisa mendistribusikan untuk 8 klien. Sedangkan sisanya ada 3 port yang bisa didistribusikan ke ODP eksternal. Jadi ini jaraknya, misalnya mau trek lurus, bisa 1 ODP sebelum, 2 ODP setelahnya yang seperti ini terpasang, ataupun ada percabangan-percabangan jalan, misalnya gang butuh 1 ODP atau 2 ODP bisa, karena ini penerapannya bisa menggunakan kabel 1 core ke setiap ODP. Untuk jaraknya, ini tidak usah khawatir. Untuk penentuan jarak, misalnya kebutuhan 1 ODP-nya ini butuhnya 500 meter masuk ke dalam gang, karena diantaranya ini anggaplah persawahan atau kebun-kebun yang tidak ada rumah. Tapi di jarak 500 meter di dalam gang ada 8 rumah misalnya. Itu berarti tinggal tarik kabel ke dalam gang untuk mendistribusikan 8 pelanggan. Kemudian untuk outputnya ini diteruskan ke ODC kedua. Jadi begitupun seterusnya dari ODP kedua ada output untuk ke ODC ketiga dan terakhir ke ODC keempat. Jadi yang menggunakan splitter rasio khusus berada di ODC 1, 2, dan 3. Contoh misalnya sahabat global menggunakan OLT EPON. Berarti ODC-nya bisa menggunakan seperti ini, 4 ODC, dan ODP-nya masing-masing 1. Apabila bisa memaksimalkan 64 klien untuk 1 port output dari OLT. Jadi kalau misalnya menggunakan OLT GPON, maka menambahkan 12 biji ODP 8 port. Apakah EPON tidak boleh menggunakan 12 biji ODP 8 port? Boleh, karena tidak semua ODP ini bisa terisi penuh dengan klien. Karena setiap kondisi wilayah masing-masing itu pasti berbeda. Ada yang bisa langsung terisi penuh, 8 klien 1 ODP-nya, dan ada yang kadang hanya 3 atau 4 klien. Kelebihannya banyak ODP, 8 port yang disebar, itu ada peluang yang bisa memaksimalkan layanan ke klien dengan menggunakan topologi 4 ODC. Sekarang kita akan uji coba sampai di mana kemampuan pembagian lasernya menggunakan topologi ini dengan uji coba SFP plus 9 dan SFP plus 7. Kita mulai dari SFP plus 9 dB. Jadi laser yang tampil adalah 8,95. Kenapa dia tidak terbaca plus 9? Karena ada pemotongan dari path score. Sekarang kita akan koneksikan ke kabel utamanya. Ini kabel 1 core untuk didistribusikan ke ODC pertama. Kita coba. Laser output untuk ke masing-masing percabangan ODP adalah antara -5 sampai -6. Jadi itu tergantung dari proses pemasangan kabelnya. Kalau kabelnya bagus, lasernya bisa dapat lebih kecil. Nah, ini bukan untuk layanan distribusi ke pelanggan. Untuk distribusi ke pelanggannya adalah yang sudah melalui splitter 8W. Laser yang dihasilkan adalah -15,13. Jadi misalnya suatu saat sahabat global menerapkan sistem ini, hasilnya tidak seperti ini. Contohlah misal -15,17 atau -15,7 itu toleransi. Selama range kemampuan ONU masih dalam cakupan, itu nggak ada masalah. Nah, untuk menguji di output menggunakan ODP eksternal yang 8W yang berbeda jalur, ini bisa kita coba ukur. Hasilnya 15,79 atau mendekati 15,8. Ini sangat ideal untuk masuk ke ONU. Jadi penerapannya adalah ada 3 port
yang bisa didistribusikan ke ODP 8 port. Kita lanjut ke ODC kedua. Kita cek hasil output di ODP 8-nya. Minus 15,49. Lanjut kita coba di ODP eksternalnya. 15,26. Ya. Lanjut ke ODC ketiga. 16,16. Ini bisa saja terjadi perubahan-perubahan koneksi dari kabel. Selama range-nya masih kisaran ini masih sangat aman. Coba ke... Namun output yang berbeda. Jadi untuk port ini sendiri, itu tidak ada namanya fix-nya. Setiap splitter pasti ada perbedaan 0, di output port masing-masing. Jadi ini ada distribusi ke ODP yang eksternalnya, ternyata dia minus 15,84. Lanjut ke ODC yang keempat terakhir. Ini ada 14,73. Namun kita coba cek port yang lain, berapa laser yang dihasilkan. Ternyata lasernya berbeda. 0, itu wajar. Kemudian lanjut di ODP eksternalnya 14,81. Kenapa di ODC terakhir dibuat lebih kecil sedikit? Karena untuk range panjang kabelnya yang kita perhitungkan. Sekarang saya akan coba bagaimana kalau misalnya SCP yang sudah dimiliki sahabat global hanya plus 7. Apakah bisa menggunakan sistem ini atau tidak? Mari kita coba. Ini lasernya plus 7. Jadi jaringan ini langsung saya pindahkan SCP-nya ke plus 7. Nah, laser yang dihasilkan di ODP adalah minus 17. Jadi masih sangat ideal untuk pendistribusiannya. Nah, kadang ada sahabat global bertanya, berapa meter kemampuan distribusi ke rumah pelanggan? Kalau lasernya masih minus 16 sampai minus 17, mau tarik 1 kilo pun panjang kabel ke klien, itu masih mampu. Jadi tidak usah khawatir, oh ini kemampuannya hanya 100 meter, 200 meter. Enggak. Selama laser masih cukup, mau tarik 1 kilo misalnya, tapi itu kan tidak mungkin lah penarikan ke rumah-rumah sampai 1 kilometer. Paling mentoknya maksimum 500 meter, rata-ratanya ya. Seperti itu. Kita lanjut ke ODP kedua. Apakah ada perubahan pembacaan laser atau sama saja setelah penggantian SFP-nya? Ternyata hasilnya sama, minus 17 dBm. Di sini kita coba juga. Minus 17 dBm atau 16,99 lah, kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi ke ODC ketiganya. Lasernya 17,8. Yang di ODP 17,5. Dan lanjut yang ODC terakhir 16,94. Hasilnya 16,69. Nah, untuk sistem ODC ini, kebutuhan ODP ini bisa disesuaikan dengan budget sahabat global. Misalnya hanya mampu beli 4 ODP eksternalnya saja dulu untuk penggunaan topologi di jaringannya, atau hanya mampu beli 2 dulu, nggak ada masalah. Ini tanpa ODP eksternal, ini sudah bisa melayani 8 klien. Nah, untuk berikutnya, sudah ada dana tambahan ini untuk membeli lagi ODP. Sudah bisa penambahan ODP lagi di jaringan dengan memasang kabel dari ODC. Jadi ini sangat fleksibel untuk bagi sahabat global.
Oke, sahabat global, tadi sudah mendengar penjelasan yang cukup detail dan sangat teknis dari Bapak Agus Suharsoyo. Nah, sahabat global, apa sih sebenarnya splitter box spesial yang kami berikan di dalam box ODP yang kami sebut ODC tadi? Karena untuk membuat low budget dan lebih simpel, maka kami sebut ODC. Di sini sebenarnya ada input, output, dan ada output ke ODC. Jadi ada input ke ODP, input ODC. Nah, kalau kita mau menjual ini hanya seperti ini saja, 4 port splitter box spesial untuk sahabat global, bagi kami tidak ada masalah. Namun, apakah sesuai lusis yang ada di sini, di patch core-nya? Apakah sesuai splitter box yang digunakan dan ODP terusannya? Itu yang menjadi masalah. Namun kami akan pikirkan untuk paketannya dan untuk splitter ini atau ODP mungkin di mix dengan ODP yang lain, itu saya kembalikan ke sahabat global. Nah, kami akan pikirkan itu karena ada banyak di luar sana. Boleh nggak Bu, kami beli ODP splitter box spesialnya saja? Boleh aja, cuma masalahnya apakah lusisnya sesuai dengan yang kami perhitungkan tadi segitu detailnya dan menghasilkan output laser yang sangat ideal yang tadi sahabat global sudah lihat dijelaskan oleh Bapak Agus Suharsoyo. Dan ingat sahabat global, kami hanya menjual paket yang di atas ini saja. Untuk paketannya. Untuk yang bawah, ini tergantung kebutuhan sahabat global. Mau beli seperti apa. Dan untuk topologi ini digunakan di OLTE pun dan GI pun. Bisa. Namun, yang menentukan berapa jumlah klien adalah kemampuan dari PON-nya. PON OLTE pun itu namanya 64. Berarti ya mampu diregister sampai dengan 64 klien. Kalau untuk GI pun sampai 128, maka mampu didistribusikan sampai dengan 128 klien. Begitu sahabat global, insya Allah topologi ini sangat membantu untuk jaringan sahabat global. Dapatkan hanya di Global Teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.